Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu Hasbahuddin SPD MPD. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan atau memaparkan materi mengenai layanan bimbingan dan konseling di SD. Sebelum masuk ke pembahasan, izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri dan anggota kelompok saya. Saya Siti Rabida Abbas sebagai moderator dan penyaji 1. Putri sebagai penyaji 2, Ismawati sebagai penyaji 3, Aprilianisi sebagai penyaji 4, dan Febrian Amin sebagai penyaji 5. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke materi. 1. Pengertian bimbingan dan konseling. A. Bimbingan. Bimbingan adalah bantuan yang diberikan oleh seseorang, baik pria maupun wanita, yang telah terlatih dengan baik dan memiliki kepribadian dan pendidikan yang memadai kepada seseorang individu dari semua usia untuk membantunya mengatur kegiatan-kegiatan hidupnya sendiri, mengembangkan pandangan hidupnya sendiri, membuat keputusan sendiri, dan menanggung bebannya sendiri. B. Konseling. Dalam bahasa Latin, konseling disebut konsilium yang berarti dengan atau bersama. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, untuk istilah itu mengandung pengertian kurang lebih sama dengan penyuluhan. Namun demikian, penggunaannya sehari-hari telah sangat meluas dan lebih bersifat non-konseling. Dua, persamaan dan perbedaan antara bimbingan dan konseling. A. Hubungan antara bimbingan dan konseling. Ada 3 pandangan mengenai hubungan antara bimbingan dan konseling. Pandangan pertama berpendapat bahwa bimbingan sama dengan konseling. Kedua istilah tidak mempunyai perbedaan yang mendasar. Pandangan kedua berpendapat bahwa bimbingan berbeda dengan konseling, baik dasar maupun cara kerja. Pandangan ketiga berpendapat bahwa bimbingan dan konseling merupakan kegiatan yang terpadu, keduanya tidak saling terpisah. B. Persamaan antara bimbingan dan konseling. Persamaan antara bimbingan terletak pada tujuan yang hendak dicapai, yaitu sama-sama diterapkan dalam program persekolahan, sama-sama berusaha untuk memanjadikan individu, dan sama-sama mengikuti norma yang berlaku di lingkungan masyarakat tempat kegiatan itu diselenggarakan. C. Perbedaan antara bimbingan dan konseling. Perbedaan antara bimbingan dan konseling terletak pada segi isi kegiatan dan tenaga yang diselenggarakan. Dari segi isi, bimbingan lebih banyak bersangkut paut dengan usaha pemberian informasi dan kegiatan pengumpulan data tentang siswa dan lebih menekankan pada fungsi pencegahan. Dari segi tenaga, bimbingan dapat dilakukan oleh orang tua, guru, wali kelas, kepala sekolah, dan orang dewasa lainnya. Baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Putri. Kepada saudari Putri saya persilahkan. 3. Tujuan bimbingan dan konseling. Agar mencapai tujuan ini, setiap orang yang terlibat dalam program bimbingan dan konseling ini harus berupaya mencapai tujuan berikut ini, yaitu semua siswa dapat: yang pertama, mengalami perasaan positif dan interaksi dengan teman sebayanya. Yang kedua, memperoleh makna pribadi dari aktivitas belajarnya. Yang ketiga, mengembangkan dan memelihara perasaan positif terhadap dirinya dan terhadap kekhasan nilai yang dimilikinya. Yang keempat, menyadari akan pentingnya nilai yang dimiliki dan mengembangkan nilai-nilai yang konsisten dengan kebutuhan hidup dalam masyarakat yang majemuk. Yang kelima, mengembangkan dan memperkaya keterampilan studi untuk memaksimumkan kecakapan yang dimilikinya. Keenam, mengembangkan keterampilan penyusunan tujuan, perencanaan, dan pemecahan masalah. Yang ketujuh, mengembangkan sikap-sikap positif terhadap kehidupan. Yang kedelapan, menunjukkan tanggung jawab terhadap tingkah lakunya. Keempat, fungsi bimbingan dan konseling. Yang pertama, fungsi pemahaman. Mengetahui siapa dan bagaimana individu siswa yang dibimbing itu berarti berusaha mengungkapkan dan memahami apa masalah dan kesulitan yang dihadapinya.
apa dan bagaimana kekuatan-kekuatan dan kelemahan-kelemahan. Hal ini diperoleh melalui berbagai keterangan tentang diri siswa yang bersangkutan, baik dengan menggunakan alat atau prosedur yang sudah baku, standards, maupun yang belum baku. Yang kedua, fungsi pencegahan, yaitu penciptaan suatu suasana agar pada diri siswa tidak timbul berbagai masalah yang dapat menghambat proses belajar dan perkembangannya. Untuk menjalankan fungsi ini, kiranya suatu program bimbingan yang terencana dan terarah perlu ditempuh sehingga segala sesuatu yang dapat menghambat pencapaian tujuan pendidikan dapat dihindari. Yang ketiga, fungsi pemecahan. Walaupun berbagai upaya telah dilaksanakan dengan baik sebaik-baiknya, tetapi masih terjadi juga masalah pada diri siswa, maka dalam hal ini diperlukan adanya upaya pemberian bantuan pemecahan masalah yang disebut fungsi pemecahan dan bantuan. Dalam hal ini diperlukan agar masalah-masalah yang dialami siswa dapat teratasi sesegera mungkin. Yang keempat, fungsi pengembangan. Pelayanan bimbingan dan konseling bukan sekadar mengatasi kesulitan yang dialami siswa, melainkan juga berupaya agar siswa dapat mengembangkan segenap potensi yang dimilikinya. Fungsi ini dapat dilakukan antara lain dengan menyalurkan bakat, kemampuan, dan minat, dengan menyediakan berbagai kegiatan di sekolah seperti kegiatan olahraga, kesenian, pramuka, dan kelompok penciptaan alam. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Rismawati. Kepada Saudari Rismawati dipersilahkan. 5. Prinsip-prinsip bimbingan dan konseling. 1. Bimbingan adalah untuk semua murid. Semua murid pada dasarnya memerlukan layanan bimbingan dan konseling sesuai dengan jenis dan sifat masalahnya yang dihadapinya. 2. Bimbingan dan konseling melayani murid-murid dari semua usia. Bimbingan dan konseling tidak hanya untuk siswa-siswa tingkat sekolah atau kelas-kelas tertentu saja, tetapi adalah untuk semua, mulai dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi, bahkan juga untuk orang-orang dewasa. 3. Bimbingan dan konseling harus mencakup semua bidang pertumbuhan dan perkembangan siswa. Bimbingan dan konseling terkait dengan pribadi secara keseluruhan dan terarah pada pertumbuhan dan perkembangan jasmani, mental, sosial, dan emosional. 4. Bimbingan mendorong penemuan dan pengembangan diri. Ada kecenderungan dari guru-guru yang lebih senang memberitahukan kepada murid tentang apa yang harus dilakukannya. Siswa selalu dituntun untuk melakukan apa yang harus dilakukan. 5. Pelaksanaan bimbingan dan konseling menghendaki adanya kerjasama dari murid, orang tua, kepala sekolah, dan konselor. Sering dikatakan bahwa bimbingan dan konseling adalah usaha bersama. Hal ini berarti bahwa pelaksanaan bimbingan dan konseling memerlukan adanya kerjasama dari berbagai pihak, yaitu murid, orang tua, guru, kepala sekolah, konselor, dan petugas sekolah lainnya. 6. Bimbingan harus menjadi bagian yang terpadu dalam keseluruhan. Program pendidikan di sekolah bimbingan dan konseling merupakan bagian yang tidak terpisah dari program pendidikan secara keseluruhan. 7. Bimbingan dan konseling harus dapat dipertanggungjawabkan kepada individu dan masyarakat. Pekerjaan bimbingan dan konseling adalah pekerjaan profesional. Pengertian profesional di sini bukan saja karena bimbingan dan konseling itu dilakukan oleh orang-orang yang ahli dalam bidang ini, tetapi lebih dari itu, karena profesi membawakan konsekuensinya yang mendasar terhadap pekerjaan bimbingan dan konseling itu sendiri. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Aprilia Ningsi. Kepada Saudari Aprilia Ningsi dipersilahkan. 6. Asas-asas bimbingan dan konseling. 1. Asas kerahasiaan. Mengandung pengertian bahwa segala sesuatu yang dibicarakan individu dalam proses bimbingan dan konseling tidak boleh disampaikan kepada orang lain yang petugas bimbingan berkepentingan. 2. Asas kesukarelaan. Mengandung pengertian bahwa
Pelayanan bimbingan dan konseling hendaknya berlangsung atas dasar kesukarelaan dan ketulusan, baik dari pihak konselor maupun dari pihak klien. 3. Asas keterbukaan. Bimbingan dan konseling akan memperoleh hasil yang besar bila berlangsung dalam suasana saling terbuka. Diharapkan masing-masing pihak bersedia membuka diri untuk kepentingan pemecahan masalah yang dialami oleh klien. 4. Asas kekinian. Masalah yang perlu dan langsung ditanggulangi dalam bimbingan dan konseling adalah masalah yang sedang dialami atau sedang dirasakan oleh klien pada saat sekarang, bukan masalah yang dialami pada masa lampau. 5. Asas kemandirian. Asas kemandirian mengandung pengertian bahwa pelayanan bimbingan dan konseling untuk membuat siswa menjadi mandiri, tidak tergantung kepada orang lain umumnya dan kepada bimbingan khususnya. 6. Asas kegiatan. Asas kegiatan dalam bimbingan dan konseling mengharapkan siswa melakukan kegiatan-kegiatan tertentu sehubungan dengan isi dan proses layanan yang diterimanya. Oleh sebab itu, guru. 7. Asas kedinamisan. Perubahan yang menjadi tujuan dari bimbingan dan konseling tidak hanya sekedar mengulang hal-hal lama yang bersifat monoton, melainkan perubahan yang menuju ke sesuatu yang baru, kreatif, dan maju. 8. Asas keterpaduan. Masalah-masalah yang dialami murid dapat disebabkan karena tidak adanya saling kesesuaian dan keterpaduan dari berbagai segi yang ada pada dirinya. Asas keterpaduan berisi keterpaduan yang ada pada diri siswa. 9. Asas kenormatifan. Pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah dilaksanakan menurut norma-norma yang berlaku, baik norma agama, norma adat, norma hukum maupun kebiasaan sehari-hari. 10. Asas keahlian. Asas keahlian mengandung pengertian bahwa pelayanan bimbingan dan konseling hendaklah dilakukan secara teratur, sistematik, dan menggunakan teknik serta peralatan yang memadai. 11. Asas ahli tangan. Jika guru telah mengerahkan segenap kemampuannya untuk membantu siswa, tetapi siswa itu belum juga mampu menyelesaikan masalahnya yang dihadapinya, maka guru harus mengalih tangannya kepada petugas atau badan yang lain. 12. Tuturi Handayani. Bimbingan dan konseling hendaklah secara keseluruhan dapat memberi rasa aman, mengembangkan keteladanan, memberi rangsangan dan dorongan serta kesempatan seluas-luasnya kepada siswa. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Febrian Amin kepada saudara. Febrian Amin, dipersilahkan. 7. Kedudukan bimbingan dan konseling di sekolah. Beberapa kriteria yang menjadi syarat bahwa pendidikan dapat dikata bermutu adalah pendidikan yang mampu mengintegrasikan 3 bidang kegiatan utama secara efektif, yaitu 1. Bidang administratif dan kepemimpinan. Bidang ini merupakan kegiatan yang berkaitan dengan masalah administrasi dan kepemimpinan, yaitu masalah yang berhubungan dengan cara melakukan kegiatan secara efisien. Bidang pengajaran kurikuler. Bidang ini bertanggung jawab dalam kegiatan pengajaran dan bertujuan untuk memberikan bekal, pengetahuan, keterampilan, dan sikap kepada peserta didik. 3. Bidang pembinaan siswa. Bidang ini terkait dengan program pemberian layanan bantuan kepada peserta didik dalam upaya mencapai perkembangannya yang optimal melalui interaksi yang sehat dengan lingkungannya. Saya kembalikan ke moderator.
Baik, sekian video presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.